pertama kali popok di Indonesia yang menggunakan 3 inti SAP atau polimer, Pak. Jadi kita yang pertama kali mengaplikasikan ke dalam popok, yaitu 2 lapisan SAP paper dalam bentuk kertas dan 1 lapisan di tengah untuk berbentuk gel. Pada umumnya 2020 ini hanya 1 atau 2 pemain yang menggunakan SAP. Lebih tipis, lebih cepat kering dan tidak menggumpal. Tidak menggumpal. Wah, ini jadi solusi ibu-ibu ini ya. Iya, betul. Dengan inovasi yang menarik gitu, dan belum pernah ada. Ini kan menjadi satu keunggulan tersendiri buat New Baby gitu. Betul. Ya. Sobat Brand, jumpa lagi bersama saya di program Brand Talks, bincang-bincang bersama brand-brand di Indonesia, dihadirkan oleh Info Brand TV, Indonesia #1 brand media channel. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan salah satu brand popok ternama di Indonesia. Brand ini dihadirkan oleh PT Multimedica International Tbk, merupakan emiten dengan kode saham MMIX, berdiri pada tahun 2020. Perusahaan ini bergerak di bidang health and daily care. Salah satu produk unggulannya yang dimiliki adalah baby diapers atau popok bayi dengan merek New Baby. Produknya unggul dibanding dengan sejumlah merek popok lainnya di pasaran karena inovasi yang dihadirkan. Nanti kita akan berbincang bagaimana inovasi yang dilakukan oleh New Baby. Dan salah satu inovasi yang dihadirkan adalah Baby Diapers Innovation with SAP Paper dan juga SAP Gel. Dengan inovasi ini, New Baby mampu mengunci cairan lebih optimal, mencegah ruam popok, dan juga kulit si kecil tetap kering dan nyaman. Nah, untuk berbincang lebih jauh mengenai inovasi yang dilakukan oleh New Baby, saya kehadiran CEO dari PT Multimedica International Tbk, Bapak Mengki Mangarek. Selamat datang di studio Infobrand, Pak Mengki. Terima kasih Pak Tri. Apa kabar Pak? Baik, luar biasa Pak. Terima kasih atas undangannya Pak. Terima kasih ke Infobrand ya dan kawan sekalian. Oke Pak Mengki. Ini kan hasil inovasi yang dilakukan oleh PT MMI terhadap popok yang diluncurkan nih Pak ya. Ini sebuah inovasi dari New Baby yang membuat beda dengan dari popok lainnya Pak. Boleh diceritakan dulu Pak mengenai inovasi yang dilakukan oleh New Baby ini Pak. Oke, terima kasih Pak Tri. Selamat sore rekan-rekan Bapak Ibu sekalian. Jadi ya terus terang kami cukup bangga ya PT Multimedica International dalam waktu yang singkat 2 tahun ini kita sudah masuk ke personal care dan kita sudah berkembang dari produk-produk kesehatan sehingga sekarang mulai masuk ke FMCG atau produk-produk sehari-hari, konsumen sehari-hari. Waktu kami di tahun 2020 berdiri, kita masih fokus di produk-produk masker dan alat kesehatan lainnya. Kemudian pada saat 2021, peak puncaknya COVID, kita sudah melihat bahwa ternyata Indonesia tuh sangat butuh produk-produk yang berkualitas tapi terjangkau. Jadi pada saat 2021 akhir, kita mulai riset selain produk kesehatan apa yang bagus. Dan ternyata kita melihat bahwa di tahun 2022 ini mungkin tren dari COVID sudah turun dan kita mulai lihat produk-produk sehari-hari tetap dibutuhkan dan dicari. Nah, hasil survei kita waktu kita melihat ini ada beberapa kategori dan kita lihat ada salah satu kategori yang sangat dibutuhkan yaitu salah satunya adalah popok bayi atau diapers. Nah, berbincang tadi Patri sudah singgung sedikit tentang baby diaper. Kita melihat bahwa 2 tahun ini kita melakukan riset pasar, bertanya dengan konsumen, bertanya dengan buyer kita. Mereka butuh adalah popok yang memang punya teknologi yang lebih baru atau terobosan baru dibandingkan yang konvensional. Dan dalam hal ini kita melihat bahwa iklim Indonesia ini kan cukup panas dan mereka butuh popok yang lebih nyaman. Dan anak-anak milenial juga sudah mulai tren seperti pembalut mencari yang tipis tapi kualitasnya lebih bagus. Makanya kita selalu melakukan riset selama 2 tahun. Lahirlah produk dengan nama New Baby. Nah, New Baby ini kita kembangkan dengan teknologi yang namanya triple core SAP atau 3 inti polimer. Apa itu, Pak? Jadi selama ini popok itu terkenal dari merek Pampers atau Huggies itu masih zaman-zamannya cotton atau zaman-zamannya
kapas ya. Sebenarnya kalau kita lihat balik ke sejarah popok itu sudah dari zaman suku Aztec sebenarnya udah ada. Jadi ada bukti-buktinya udah ada dari abad 17 sudah ada. Kemudian ke sini mereka mulai masih pakai yang popok yang masih bisa dicuci ya. Tapi dengan perkembangan zaman, ekonomi dan juga mungkin kebutuhan masyarakat yang makin mobile, mereka mencari yang praktis. Maka lahirlah dengan popok dengan pertama kali tipe perekat malahan. Belum sampai yang tipenya celana atau pants sebetulnya. Makin ke sini kita tahu global warming, suhu bumi makin panas, orang makin nggak tahan juga gerah ya. Dan akibatnya banyak sekali di generasi pertama popok itu akibatnya apa? Tebal, panas, ruam, alergi dan sebagainya. Dan itulah yang kita lihat tantangannya di 2020 ke sini. Kita harus cari terobosan. Maka tadi Pak Tri tanya apa itu 3 inti polimer. Jadi kita pertama kali popok di Indonesia yang menggunakan 3 inti SAP atau polimer, Pak. Jadi kita yang pertama kali mengaplikasikan ke dalam popok yaitu 2 lapisan SAP paper dalam bentuk kertas dan 1 lapisan di tengah untuk berbentuk gel. Pada umumnya 2020 ini hanya 1 atau 2 pemain yang menggunakan SAP. Dan definisi SAP mereka berbeda dengan kita. Karena SAP kita ini benar-benar paper yang di atas lapisan pertama. Untuk membedakan bayi laki atau perempuan. Mereka kan kadang-kadang menggunakan pada malam hari, suka pipis dan itu untuk mendisperse agar semua cairan itu merata. Kedua, yang gel ini tujuannya untuk mengunci cairan. Yang ketiga, itu membuat mereka tidak keluar lagi ke atas permukaan dari wet. Jadi setelah masuk ke lapisan kedua, ditahan lagi lapisan ketiga, jadi anti bocor. Jadi dengan hal itu membuat kita punya popok pertama yang lebih tipis, lebih cepat kering, dan lebih tidak tebal atau tidak menggumpal. Itu bedanya, Pak. Lebih tipis, lebih cepat kering, dan tidak menggumpal. Tidak menggumpal. Wah, ini jadi solusi ibu-ibu ini ya. Iya, betul. Buat hatinya ya. Jadi buat mereka lebih tenang karena biasanya hanya selapis, ini dijaga dengan 3 lapis. Tapi hebatnya karena kita menggunakan teknologi baru, kita tidak sama sekali menggunakan kapas atau cotton. Sehingga lebih tipis. Ini kunci sebenarnya nyaman. Ya, betul. Menurut apalagi baby ya. Iya, jadi menurut riset ternyata bayi dari 0 sampai 2 tahun itu pertumbuhan kaki itu paling penting. Mereka kalau memakai popok yang tebal, kaki itu seperti zaman dulu kita pakai kaki O. Iya, betul. Karena menggumpal di tengah. Iya, betul. Dan kedua, kalau ini tidak menggunakan SAP, lebih cepat orang bilang bahasa Jawa mengondo ya, Pak, lebih tebal. Akibatnya dia tidak bisa pakai seharian, beraktivitas lari, misalnya lari-lari dan sebagainya. Jadi kita dengan catatan itu tipis tapi nyerapnya lebih banyak, jadi sangat efektif. Berarti ini untuk perkembangan bayi sendiri satu lebih nyaman, yang kedua mungkin lebih mudah bergerak, Pak ya. Betul. Jadi mereka tidak merasa pakai popok, padahal ada popok. Nah itu yang jadi terobosan baru. Dan ya selain itu ada inovasi yang lain yang memang kalau kita lihat ini dengan triple SAP ini adalah terbaru di bidangnya karena belum ada popok baik di dalam negeri maupun yang menggunakan teknik seperti ini, Pak. Jadi seperti itu kira-kira, Pak Tri. Tadi kan riset ini kan dilakukan 2 tahun, Pak ya. Betul. Cukup panjang juga ya. Panjang, Pak. Karena kan banyak keluhan dari ibu-ibu di Indonesia katanya popoknya tebal, terus popoknya ruam. Dan kita juga selain triple core SAP sebenarnya kita menemukan Licard itu. Merek-merek yang tetangga atau kompetitor itu masih menggunakan plastik, Pak. Sehingga ketika dia orang pada saat malam hari itu lecet karena plastik itu akan tetap panas. Kan panas kalau plastik tidak bisa menyerap panas ya, Pak. Betul. Jadi popok kita itu benar-benar pure dari SAP. Kedua juga kita punya konstur atau tekstur kita, konturnya itu 3D, breathable. Jadi si bayi itu benar-benar dia tidur nyaman dan lari juga nyaman karena mereka bisa ya istilah lebih tipis dan sehingga selangkangannya tidak lecet, Pak. Kira-kira itu. Ini untuk usia berapa sih, Pak? Jadi kita ada dari ukurannya kebetulan kita keluar 3 varian. Ukuran M 6 sampai 11 kilo, kemudian L 11 sampai 15, XL itu di atas 16 sampai 20 kilo. Jadi kira-kira si bayi itu mungkin dari umur 3 bulan sampai 2 tahun bisa, Pak. Dari 2 bulan 3 bulan, 3 bulan sampai dia 18 bulan sampai 2 tahun. Kira-kira gitu baru nyaman. Iya.
Ini sebuah inovasi yang dilakukan berdasarkan riset Ya, panjang ya. cukup panjang Pak. Sebenarnya kita mau Iya, launching iya. tahun lalu, tapi Oke. kita lihat ya kita perlu mematangkan lagi agar bisa lebih masuk ke Oke. market Indonesia. Oke, kalau masyarakat ini kan pasti ini menarik kan. Ya. Ini kan menjadi solusi buat ibu-ibu gitu ya untuk kenyamanan babynya gitu ya. Ya. Apalagi tadi ya dengan penyerapan yang sangat baik gitu ya. Ya, ya. Nah, kalau secara akses ketika mereka ingin mendapatkan Mew Baby ini, Pak, apakah kemudahannya apakah di minimarket ada atau di marketplace atau di Ya. mana nih, Pak? Sekarang kita sudah masuk ke salah satu minimarket jaringan Oke. Alfamart, Oke. kemudian Alfagift. Kalau toko-toko supermarket Oke. itu sudah ada di Grand Lucky, Ion Food Hall, kemudian juga ada GS Retail, dan kalau di toko-toko baby sudah ada di Reja Susu, dan Oke. kita sudah mulai merata ke luar kota juga. Oke. Jadi di online Tokopedia, Shopee juga sudah ada. Oke. Jadi secara online, offline kita sudah ada di seluruh Indonesia Pak. Terus terang. Jadi lebih mudah lah ya. Ya lebih mudah lah Buat Pak. masyarakat yang ingin mendapatkan Iya. produk dari Mew Baby ini. Betul Gitu Pak. ya. Pasti. Oke, Pak Mengki, di tengah persaingan produk sejenis nih Pak, ini Ya. kan menarik ya. Betul. Apa yang dilakukan PT MMI sendiri Pak dalam mengembangkan produk Mew Baby ini di pasar yang kompetitif ini nih Pak? Ya. Memang pemainnya besar-besar Pak. Iya betul. Terus terang raksasa lah. Kita tahu lah pemain-pemain FMCG khususnya diaper tuh bukan pemain 1-2 tahun, mereka sudah besar. Tapi kita confident karena Oke. walaupun kita perusahaan baru dalam hal dunia diapers, kita selalu memilih uniqueness atau unique selling point, yaitu Oke. belum ada yang memakai triple core SAP Pak. Oke. Itu yang pertama di Ini yang Indonesia. pertama di Iya, Indonesia ya. Jadi Oke. kemarin kita ketemu beberapa distributor di luar kota, mereka sangat bangga karena mereka nggak nyangka tipis, tapi tahan cukup lama 8 jam. Jadi kalau dipakai tidur, si bayi tidak rewel, dipakai aktivitas gak rewel, itu yang pertama. Kenyamanan orang tua tuh Pak. Iya, jadi ibu-ibu gak usah khawatir kan gitu ya Sama Pak. bapaknya Pak. Iya, kalau ibunya nyaman, bapaknya senang Pak. Ya kan gitu Pak. Iya biasanya. betul. Iya. Jadi kalau kita lihat tadi menjawab Pak Tri, gimana mana? Jadi pasti inovasi Pak. Kuncinya inovasi. Kita walaupun baru, kita memperkenalkan triple core SAP. Kita juga ingin tahun depan kita kalau memang diberi kesempatan kita akan buka pabriknya di Indonesia. No. Jadi kita akan membuka ekosistem yang lebih baik karena buat kita adalah Indonesia tetap negara yang sangat bagus untuk perkembangan diapers, dilihat dari tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup stabil dan terbaik di Asia Tenggara. Oke. Dan juga kita harus memahami juga pada saat yang sama kita ada seperti dari income trap ya Pak, kalau kita lihat tren sekarang bahwa daya beli masyarakat menurun. Nah, kalau kita lihat sebenarnya Mew Baby itu lahir untuk menjawab itu, Pak. Oke. Karena kalau kita lihat memang produk kita bukan paling murah, tapi kita menjawab tantangan bahwa dalam hitungan 1 hari sebenarnya lebih hemat. Oke. Kalau popok yang dengan pulp mungkin beda sekitar 10-20%. Oke. Tetapi dia harus ganti 4 kali sampai 5 kali Pak sehari. Per hari ya. Per hari. Kalau ini cukup berapa? Ini maksimum 3 kali udah 3 selesai kali Pak. ya. Jadi Karena tadi 8 jam tadi ya. Iya, karena 8 jam. Jadi sebenarnya walaupun dihitung bedanya 20%, tapi hematnya hampir 60% Pak. Oke. Karena kan tadi jam 45 popok, sekarang cukup 3. Oke. Jadi kita juga akan launching juga. Menjawab tantangan tadi, kita melaunching dengan produk renceng Pak. Sehari. Renceng. Ya, renceng itu dalam adalah kemasan renceng ya. renceng itu adalah satu kemasan isi 3. Oke. Jadi Jadi itu- untuk harian ya. Iya, dan travel. Jadi Oke. ibu-ibu travel pack, dia cukup bawa 3 sudah selesai. Oke. Dan harganya murah. Saya bilang termurah, cuma saya nggak bisa spill Pak. Nanti kita akan launching, kita akan bilang kira-kira Iya, gitu iya, Pak. iya. Oke. Pak, kalau secara penerimaan market sendiri seperti apa Pak dari Mew Baby ini Pak? Market baru mulai 2 tahun ini teredukasi dengan popok SAP. Oke. Karena biasanya popok itu masih pulp. Dan banyak kan terus terang kompetitor masih campuran SAP plus pulp. Sedangkan SAP yang beredar sekarang kalau kita tahu sangat mahal Pak. Orang persepsinya kalau katakanlah indeks pricingnya 1, mungkin yang SAP itu 1,6, 60% lebih mahal. Iya. Sedangkan kita lahir dengan
1,1 Pak. Oke. Sedangkan dengan nanti Oh, ini kita loh. 1:1,1. Ya, masih Oh. mendekati 10%. Oke. Nah, indeks price yang tetangga 1,6 Pak, jauh Wow, sekali. jauh ya, Jauh, jauh ya. Pak, Ya, jauh. Jadi kalau kita tuh confident. Kedua, kalau nanti kita launching edisi ekonomi, kita mau launching edisi ekonomi, maka kan kita akan mengejar indeks price-nya di bawah 1 Pak, 0,9. Hal itu akan menambah akseptansi dan mengurangi resistensi market untuk terima barang kita. Oke. Tapi yang kita target adalah masyarakat coba dulu, puas dulu Pak, bahwa produk kita tuh berkualitas. Oke. Memang secara branding kita baru mulai, Ya. tapi kalau kita akan yakin pada tahun-tahun mendatang bahwa hasil ini akan diterima karena di Jepang sendiri maupun negara-negara barat mereka sudah pakai SAP Pak, karena mereka merasa tadi seperti bumi makin panas. Oke. Terus juga daya serap orang semakin, mereka kan sibuk ya Pak, orang-orang istilahnya mereka di urban, mereka sering mobile, mereka sering kerja dan semua aktivitas. Kalau sampai mesti 2 kali 3 kali ganti popok di hari kerja, Iya, itu betul. troublesome. Mereka bilang, aduh repot banget. Iya. Dengan adanya kita, at least saya pakai sebelum saya ke kantor, siang kita cek aman, sore baru kita ganti. Jadi itu lebih nyaman Pak, kira-kira gitu sih. Oke. Pak, kalau melihat kompetisi yang ketat ini kan memang ketika tadi pendekatannya adalah inovasi, ini menjadi kunci masuk ke pasar yang lebih bagus ya, Betul. lebih bagus. Nah, kalau tadi kan juga akan melakukan strategi dari sisi model yang kerenceng ya, harian. Ya, Ini kan betul. bagian dari inovasi yang akan dilakukan. Betul Pak. Kalau ke depan kira-kira apa lagi Pak inovasi yang akan dilakukan? Kita sebenarnya udah ada 2-3 pipeline yang kita Oke. inovatif Pak. Oke. Satu adalah kita punya bentuk itu diamond shape. Tekstur kita tuh belum ada di Indonesia Pak, diamond Oke. shape. Dan Diamond. shape, jadi bentuknya diamond Pak, nanti teksturnya. Jadi oke. ini kalau kita lihat kita memakai teknologi microfiber, nanti kita akan dirilis pada saat berikutnya. Itu sangat halus Pak. Oke. Bahkan popok itu bisa bakal lap muka saking halusnya. Orang bilang ini kok kayak popok atau apa ya, halus banget gitu loh. Jadi kadang-kadang orang bilang wah ini kayak tisu ya, halus banget. Yang kedua juga nanti kita bisa lihat bahwa kita akan mengeluarkan beberapa apa istilah vitamin atau zat yang dipakai di popok untuk buat si kulit bayi itu kan bagian pantatnya agak sensitif ya Pak. Iya betul. Sangat mudah ruam. Dengan menggunakan beberapa ingredient itu kita harap mereka lebih cooling Pak. Jadi dia bisa tahan lebih nyaman dan terakhir ya kita akan menggunakan silk Pak. Artinya popok kita itu dijamin Pak antibakteri. Kita lagi riset ya Pak. Jadi kalau popok itu kena baik BAB maupun pipis itu suka bau Pak. Oke. Kita mengurangi sampai kurang sekali Pak, jadi tidak bau. Jadi mereka kalau lagi travel di pesawat terbang, di kereta tuh tidak mengganggu yang lain. Sebenarnya kita ada rahasia lain, kita mau launching untuk adult diaper. Nah ini juga sama, karena banyak kan teknologi dari adult diaper kita pakai di popok bayi juga. Oke. Karena kadang-kadang kalau kita lihat di rumah sakit, kalau orang tua juga, mereka kalau suka tidur ini kan suka BAB ya Pak, dan mereka kondisinya sakit, suka mengeluarkan bau dan itu nggak nyaman buat kiri kanan. Nah ini kita balik, kita pakai ke teknologi baby diaper. Baby ya. Jadi kalau orang bilang bau ini apa? Ini nggak akan bau Pak, karena dia akan nyerap. Nah itu yang mengandung teknologi karbon itu kita lagi siapin Pak. Jadi sebenarnya kita punya inovasi di belakang tuh masih 2-3 kali. Jadi rajin-rajin ke Infobrand. Nanti ada inovasi terus ya Pak. Nanti tiap tahun keluarin teknologi baru. Jadi pasti kita nggak berhenti di situ ya kira-kira. Berarti ini sebenarnya kenyamanan buat orang tua dan juga kenyamanan buat babynya ya. Iya, penting inovasi Pak. yang dilakukan. Benar. Ya. Terutama si babynya ya. Karena kan sebagai pengguna ya. Iya, baby ini kan sebagai ya istilah kalau ada orang tua apalagi anak pertama. Iya betul. Biasa Hati-hati mereka, betul. Benar ini anak semata emas ya atau kira-kira gitu ya. Iya. Oke, Pak Mengki, kalau dilihat dari sisi brand ini kan juga sangat menarik ya. Saya melihatnya Miu Baby itu satu mudah diingat juga gitu. Iya. Dan ini saya lihat apalagi ini masuk ke pasar dengan inovasi yang menarik gitu dan belum pernah ada. Ini kan menjadi satu keunggulan tersendiri buat Miu Baby gitu. Betul. Ya. Nah, buat masyarakat ini kan menjadi suatu opportunity juga gitu. Opportunity buat secara bisnis, artinya ini popok bisa menjadi bersaing ya dengan kompetisi yang lain gitu ya.
Nah, ini menjadi opportunity. Apakah Miu Baby juga membuka semacam peluang bisnis reseller atau apa tuh, Pak? Jadi Miu Baby itu memang saat ini tersedia di Modern Trade dan GT Market lah. Tapi kita sedang kembangkan apps, Pak. Nanti memang belum launching. Itu memang membuka untuk para UMKM atau para pengusaha muda atau ibu-ibu muda yang mau berbisnis. Jadi kita akan buka seperti agency lah atau agent yang kita sebut dengan apps ini. Jadi mereka bisa pesan, di drop ship atau diambil dan mereka bisa jual ke komunitas mereka atau ke lingkungan mereka. Itu sedang kita kembangkan, Pak. Dan tidak hanya diaper, ada tisu, ada masker dan produk-produk lainnya dari MMI. Nah, kita akan terbuka itu, Pak. Dan soon nanti kalau ada nanti saya ngobrol lagi, Pak. Tentunya ini bisa jadi nanti menjadi peluang bisnis yang menarik buat masyarakat gitu ya, yang ketika ingin mencari suatu opportunity, apalagi ini produk dengan teknologi yang bagus gitu ya, ini pasti biasanya masyarakat akan mencari opportunity semacam ini gitu ya. Nah, Pak Mengki, kalau ngelihat nih apa yang ingin disampaikan nih buat para konsumen kita nih, Pak, untuk masyarakat Indonesia gitu ya, terhadap inovasi yang dilakukan oleh PT MMI ini, terutama untuk produk Miu Baby ini, Pak. Jadi yang kita sampaikan memang sekarang banyak sekali produk yang bagus di masyarakat. Jadi sekarang kan kita tidak bisa mengontrol atau istilahnya mengarahkan para pembeli. Pembeli sekarang sudah smart buyer, Pak. Mereka bisa melihat sendiri, mereka bisa lihat dari review, mereka bisa lihat dari temannya, rekomendasi. Jadi sebenarnya kita lahir pada zaman yang sangat teknologi updated banget ya. Kami senang kenapa pada saat ini juga satu produk yang tidak biasa-biasa aja. Kalau memang inovasinya bagus dan unggul, itu akan dengan sendirinya akan terkenal, Pak, akan dipakai orang. Sekarang smart buyer adalah kita harus menghitung dari tingkat ekonomi yang sekarang lagi istilah dari dalam tekanan ya, Pak. Jangan hanya memilih produk karena murah, Pak. Pilihlah produk dengan sesuai kualitas dan hitung-hitungannya adalah kalau satu produk lebih murah tapi penggunaannya lebih banyak, sebenarnya itu tidak murah, malah mahal. Contohnya saya suka membandingkan dengan tisu. Ada tisu yang sangat murah sekali, tapi karena sangat murahnya, akibatnya tisunya sangat tipis. Karena sangat tipis, akhirnya dia mesti ambil 2-3 lembar, Pak. Sebenarnya kalau kita cuci tangan, pakai satu tisu aja selesai. Tapi karena tipis, yang kita pakai 3. Sama juga dengan diapers. Diapers memang ada yang murah, Pak. Dan banyak sekali di luar itu, ya saya tidak bisa sebut, tapi memang kualitasnya mengikuti pangsa pasar Indonesia. Tapi kalau akibatnya sering bocor dan ruam, sebenarnya after effect-nya akan lebih mahal. Jadi si bayinya harus diberi lotion untuk tidak ruam, harus diberikan sesuatu yang harus diganti 2-3 kali lebih banyak. At the end of the day, sama aja, Pak, sama aja dengan totally beli 3 tapi yang kualitasnya lebih bagus. Dan saya rasa masyarakat sudah makin pintar, pembeli sudah semakin tahu tentang produk. Jadi buat kita pilihlah produk yang berinovasi. Di samping itu juga kita ke depannya memiliki beberapa keunggulan, tidak hanya triple core tadi, double guard. Jadi si bayi pun mau lari pun tidak akan bocor. Kemudian ya tekstur kita breathable, saya lupa bilang, Pak. Jadi benar-benar si bayi itu nyaman seperti tidak pakai popok. Nah, dan terakhir, Pak, daya kunci kita lebih besar karena SAP itu ngunci dan dia lebih banyak. Jadi otomatis jangka waktu pemakaian lebih panjang. Dan at the end of the day ya menghemat kantong juga, Pak. Cuma kalau dilihat dari sekilas, ya seperti tadi saya bilang indeks pricing kita 1,1 lebih tinggi, tapi manfaatnya 60% lebih besar dibandingkan kompetitor, kira-kira gitu, Pak. Jadi harus pandai-pandai lah melihat produk bayi. Menarik ya. Karena era-era sekarang tadi disampaikan smart buyer, Pak ya. Betul, Pak. Kita udah nggak bisa iklan ini percuma, Pak, karena mereka sudah lihat review, sudah lihat dari temennya, rekomend, dan sudah pintar membaca, Pak. Kalau zaman milenial sekarang baca, Pak. Dulu kan kita arahkan saya nggak bisa, mereka bisa baca, mereka bisa review. Paling banyak influencer, Pak ya. Itu nggak usah dibilang ya, Pak. Itu nggak usah dibilang. Jadi mereka bisa melihat lah, Pak. Tapi kalau memang produk itu berkualitas, soon or later people will know. Gitu aja, Pak. Oke. Tapi sebenarnya kalau tadi disampaikan ini kan menarik ya. Kalau secara price
1,1 ya Iya. dibanding Pampers biasa. Tapi kalau secara cost sebenarnya lebih hemat kalau diakumulasikan nih Pak. Ya? betul. 60% tadi. Iya 60% Pak. Oh. Jadi kalau dia satu hari 3, yang lain bisa 4. Berarti kan kalau bahkan 5 Pak, makanya Iya, sampai 30-60%. Jadi kadang-kadang kita pikir wah nggak worth it banget. Dan kedua kalau sampai udah terjadi ruam, kan udah jadi lain Pak. Ya. Ya harus ke dokter, harus beli lotion. Dan kalau ketiga yang sebenarnya kita harus bilang, jangka panjang ibu-ibu harus hati-hati. Kalau kakinya anak itu menjadi bengkok, lain lagi Pak. Iya. Karena Wah, kan itu lebih itu udah gak bisa dihitung kan Iya, pakai iya, uang. betul. Karena dia akan seakan-akan Pak sudah terbiasa bahwa ada sesuatu di tengahnya, Iya, betul. di selangkangannya. Jadi kalau dia berjalan, si bayi itu tidak akan bisa seluas dengan seperti tidak pakai itu diapers. kayaknya penting tuh Pak. Karena Penting begitu baby itu kadang ya tadi ya karena tebel ya Pak ya. Tebel, Apalagi kalau lagi pipis kan. betul. Daya tampungnya kan sudah Betul. makin gede sehingga Betul. kakinya agak Dia akan agak terbentuk seperti seakan-akan mirip Pak ya. iya, dan nggak nyaman. Nggak nyaman dan dia Iya, pasti teriak. Kalau orang tua masih bisa ngomong, bayi kan tidak bisa ngomong Iya, Pak. nangis aja, Pak. Iya, nangis dong. Jadi kita nggak tahu kenapa. Dan kadang orang tua nggak menyadari itu ya. Tidak Pak, karena mereka pikir oh the price, tapi at the end of the day cost of itunya lebih tinggi dan Oke. buat saya itu tidak nyaman dan benar-benar kita harus bangga triple core SAP itu hanya di produk Mi Baby Pak, belum ada yang pakai. Banyak kan cuma ngejar kos akhirnya cuma 1 lapis, ngejar kos hanya 2 lapis. Kita langsung datang 3 lapis Pak, atas dan bawah. Kenapa? Kadang-kadang kalau bayi laki-laki itu biasa kencingnya di depan dan 1 titik Pak. Oke. Bayi perempuan di belakang. Kalau kita sekarang pakai yang 1 lapis SAP paper itu mendisperse, membagi cairan itu rata. Sehingga tidak ngondo di tengah, dia akan ke semuanya. Kedua, begitu dia tembus ke lapisan pertama, ke lapisan gel, dia kunci langsung. Oh bisa ngunci ya. Kunci. Dan jadi gini Pak, banyak popok yang teknologi, istilah kita ngomong kita 3.0. Mereka yang satu pakai cotton, Oke. 2.0 yang 2 lapis. Oke. Problemnya Pertama cotton. cotton. Oh. Yang kedua itu hanya 1 lapis atau 2 lapis. Oke. Jadi banyak kan diaper itu suka rewet Pak. 5 menit pertama kering, setelah 5 menit kemudian dia keluar lagi cairannya, keluar Pak, tembus. Oh. Jadi kayak gini Pak, kalau ibaratnya kalau dia sudah kencing, Ya. kan bayi itu suka duduk di pangku ya Pak. Ya, Nah betul. itu tembus Pak. Ya. Baik ke depan maupun ke dalam maupun ke depan. Makanya kalau kita 3 lapis kita mengunci ke depan, di atas kita mengunci ke belakang, ke dalam juga. Jadi dua-duanya dikunci. Oke. Jadi benar-benar totally kering. Oke. Nah kalau cuma teknologi 2.0 dia cuma ya selapis, oke, aman. Oh 5 menit ibunya kering. Iya. Tapi begitu dia duduk, begitu dia digendong, Iya. atau begitu dia lari, keluar lagi cairannya. Orang kok keluar ya tembus. Nah itu yang orang nggak hitung Pak. Itu yang kadang-kadang kita bilang jangan terlihat murah dan terlihat kunci, tapi lihat dulu. Strukturnya bisa dibelah Pak. Makanya anybody kalau siapapun yang beli tinggal belah aja. Itu struktur akan ada kelihatan. Ada Pak. kelihatan gitu ya. Ada 3 Jadi lapisan. pembuktiannya bisa langsung. Bisa Pak. Makanya itu bisa dilihat langsung Pak. Iya, betul. Nah, memang suatu brand yang kuat biasanya satu dari sisi produknya memang kan berkualitas gitu ya. Betul. Apalagi ini pakai innovation. Iya. Yang kedua tadi memang begitu dia pakai tingkat repeatnya akan sering Iya, gitu. Karena betul. tadi apalagi bisa dibuktikan. Betul. Makanya banyak orang puas Pak. Ternyata bayi saya nyaman dan memang Pak kalau tipis orang suka. Kedua ada tipis tapi maaf ya saya kompetitor itu mengurangi cost. Mereka pakai semua polyester Pak, plastik. Oke. Akibatnya kelihatan Pak merek baru tuh kresek-kresek Pak kalau di bayi itu di ini. Kalau plastik kan Pak, kayak kita pakai jas hujan, itu Iya, kan panas dalam Pak. Iya, betul. Kalau kita lagi pas jas hujan, memang air luar bersih, kering, dalam wah keringetan. Sama juga ketika di popok begitu kena plastik, itu ruam Pak, pasti ruam karena cairannya memang tidak tembus karena ada plastik, tapi buat dalamnya itu panas sekali Pak. Oke. Itu sangat tidak nyaman. Nah itu yang kita harus mesti disampaikan bodyguard itu seperti itu. Dan setelah dihitung semua istilahnya frontliner kita setelah pemaparan dan demo baru ibu-ibu itu mengerti ternyata ada sebabnya disebut triple core, ada sebabnya kenapa kita menang Top Choice Award, kenapa kita juga menang Muri karena memang
setelah dihitung kita paling bagus dalam inovasi. Dan akibat langsung popok kita juga juara Pak Muri, tertipis 1,5 mili Pak. 1,5 mili. Tertipis Pak. Sampai hari ini menang Pak, belum ada tertipis Pak popoknya. Ya. Kongres. Ya, thank you Pak. Ya. Ya memang produk Miu Baby ini memang mendapatkan Top Innovation Choice Award dan juga rekor muri gitu ya. Memang kemarin berhasil memenangkan Top Innovation Choice Award berdasarkan penjurian yang dilakukan oleh Infobrand dan juga Trust & Co dengan para juri gitu ya, dari IPB, dari BINUS dan juga dari Trust & Co Indonesia. Dan ini berhasil nih. Ya, saya kira ini satu produk inovatif yang menarik gitu ya, apalagi ini memberikan solusi buat ibu-ibu dan juga baby gitu ya. Betul Pak. Makanya thank you juga diundang saya. Terus terang memang terima kasih karena juga biar kita juga bisa mengedukasi dan juga membagikan ya Pak sesuatu yang baik biar masyarakat tahu dan mereka ada choice. Kalau memang masih terjangkau, why not? Kecuali memang kita sangat jauh atau ya kita tidak usah bicara. Nah, paling nanti kalau renceng itu keluar pasti luar biasa Pak. Karena mereka akan wah ternyata bagus ya. Tapi kok saya belum tahu kira-kira gitu Pak. Iya. Oke Pak Mengki, ini kan PT MMI ini kan berdiri tahun 2000 ya Pak ya? 2020 ya? 2020. Nah ini kan sudah tahun depan nih 2025 gitu ya. Nah ini suatu yang menarik gitu ya, yang mungkin kita perlu ulas kulik sedikit gitu Pak ya. Apa rencana ke depan nih Pak untuk PT MMI ini? Jadi kita tahun depan ini kita akan launching beberapa produk dan karena kita backgroundnya juga alat kesehatan ya Pak, makanya semua produk kita itu adalah kombinasi antara personal care dan juga menyangkut healthcare atau personal care. Jadi kita akan launching produk-produk selain baby diaper. Ada diaper, kita keluarin juga air alkali dan produk-produk lainnya seperti underpad dan juga untuk pembalut Pak. Sebenarnya kita akan keluar. Cuma dengan semua teknologi dan inovasi. Jadi kita tidak mau datang hanya seperti me too produk. Jadi saya mirip-mirip gitu. Kita rasa kita harus punya nilai value added. Seperti tahun-tahun sebelumnya kita selalu memakai K-pop, IP. Kita juga pasti mengkombinasikan dengan satu value added antara lain tadi inovasi-inovasi di dalam produknya maupun dengan cara kemasannya maupun dengan cara yang lebih istilahnya lebih diterima oleh smart buyer sekarang. Jadi tidak hanya kita launching kemudian at the end of the day ternyata tidak ada bedanya dengan produk yang sama atau sejenis. Jadi tahun 2025 kita akan berusaha untuk melahirkan produk-produk inovatif lainnya Pak. Selain menambah SKU baru atau new product development, pasti kita akan juga menyebar juga Pak dari channel-channel tadi seperti Pak Tri tanya apakah tahun depan bisa jadi reseller. Nah itu juga salah satu inovasi kita tahun depan untuk launching para ibu-ibu yang sudah tidak tahan atau yang memang para pencari cuan ya Pak. Opportunity seeker. Iya, jadi akan bisa melihat peluang selain make dapat uang, dapat juga bisa bagi ke yang teman-temannya. Kira-kira gitu Pak. Oke, sangat inovatif ya Pak. Iya, thank you Pak. Oke Pak, kalau kita lihat nih Pak, saat ini kan Indonesia apalagi tingkat ada new government gitu. Kita berharap kan ya pertumbuhan bisnis nih bagus gitu. Betul. Dan ekonomi juga akan bagus gitu ya. Betul, Pak. Nah, kalau Pak Mengki sendiri gitu ya ngelihat pandangan ke depan gitu Pak untuk industri FMCG sendiri di Indonesia akan seperti apa nih Pak? Sebenarnya FMCG itu sangat rapat ya Pak. Saya baru dengar dari kawan-kawan seperti Big Four lah kayak Unilever yang lain-lain apapun. Mereka memang tahun ini sangat penuh tantangan ya Pak. Biasanya kalau tumbuh dengan double digit, sekarang sudah tidak turun sudah bagus Pak. Artinya mereka masih mungkin double digit yang gemuk sekarang mungkin 10% sudah puji Tuhan alhamdulillah. Jadi memang kita harus pandai-pandai melihat peluang dan pandai-pandai melihat sektor apa yang masih bisa kita masuk dengan bertumbuh. Jadi tantangannya adalah memang harus mencari lewat inovasi atau melakukan sesuatu terobosan dalam hal channel marketing penjualan atau sales gitu ya. Menguatkan branding dan juga harus membuat customer experience Pak sekarang. Jadi orang tidak bisa hanya
dijejali iklan ataupun apa, memang produknya sendiri pertama harus berkualitas. Betul, produknya harus berkualitas. Memang harus berkualitas dan teruji. Kedua juga memang satu terobosan yang lain daripada yang lain. Kalau enggak kita akan dapat gempuran dari asing, Pak, luar biasa, Pak. Indonesia dianggap masih market yang potensial. Ketiga, mau tidak mau, Pak, tetap harus lebih ekonomis. Ya, kita tidak bisa bilang walaupun kita nanti harapan kita pemerintahan baru lebih baik, kita punya GDP tetap tumbuh, tapi tetap, Pak, tantangan ke depan kan mulai dari insentif, tarif, non-tarif, pajak tetap menjadi tantangan tersendiri. Betul. Semoga kita bisa lewat dengan 3 hal itu, Pak. Harus memang mencari satu inovasi, harus memang jadi customer experience-nya bagus, brandingnya harus kuat, dan price-nya pun price-nya tetap harus bersahabat di kantong. Itu tantangan bapak dan ibu. Ibunya happy, bapaknya senang, Pak. Iya, betul. Iya kan? Oke, baik Pak Mengki. Ya. Bincang-bincangnya sangat menarik gitu ya. Kita mulai dari bincang innovation satu produk yang sangat menarik gitu ya. Apalagi dari produk New Baby ini dengan keunggulannya tadi disampaikan gitu ya, dengan Baby Diapers Innovation with SAP Paper dan juga SAP Gel. Ini yang pertama. Ya, betul. Saya berharap produknya sukses Pak Mengki. Terima kasih, Pak. Dan juga brand New Baby semakin diterima Amin. market di Indonesia. Ya, sukses baik. Pak Mengki. Baik, sama-sama Pak. Terima kasih, Pak. Thank you, Pak. Baik, Sobat Brand, demikian tadi Brand Talks bersama brand New Baby. Semoga bincang-bincang ini bermanfaat bagi Sobat Brand semua, terutama para bunda di Indonesia yang mencari produk yang berkualitas. Nantikan Brand Talk berikutnya karena ini merupakan sebuah bincang bersama brand-brand yang tentunya banyak inspirasi di balik perbincangan ini. Jangan lupa subscribe, like, dan juga beri komentar. Lah, lalu brand apa saja yang kami akan undang di edisi Brand Talk selanjutnya? Ikuti saja Brand Talks di edisi mendatang. Terima kasih.